Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Taskia Fauzia. Nah, hari ini saya membahas tentang vaksin. Apa ya itu vaksin? Sebelum kita mulai, ada yang tahu nggak ini angka apa? Nah, ini adalah korban campak setiap tahun sebelum vaksin penyakit ini diperkenalkan pada tahun 1960-an. Menurut WHO, sekitar 20,6 juta orang hampir meninggal karena campak setiap tahun sebelum vaksin penyakit ini diperkenalkan pada tahun 1960-an. Lalu setelah adanya vaksinasi menyebabkan penurunan sebesar 80% kematian karena campak antara tahun 2000 dan 2007. Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin terdiri dari banyak jenis dan kandungan. Masing-masing vaksin tersebut dapat memberikan Anda perlindungan terhadap berbagai penyakit yang berbahaya. Vaksin mengandung bakteri, racun, atau virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Proses pembentukan antibodi inilah yang disebut dengan imunisasi. Nah, kalian tahu gak sih awal mulanya vaksin? Nah, jadi awal mulanya vaksin ini ditemukan oleh E. Jenner, seorang dokter dari Inggris yang dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan konsep imunisasi modern pada tahun 1796. Nah, Jenner berhasil melakukan inokulasi bahan yang didapatkan dari nanah cowpox atau cacar sapi kepada pasien untuk mencegah cacar yang disebabkan oleh virus agen infeksius berukuran ultramikroskopis yang berisi materi genetik yang dibungkus dengan protein. Virus hanya dapat memperkenalkan diri di dalam tubuh penjamu hidup sejenis. Nah, lalu vaksin kan tadi sudah ditemukan pada tahun 1996. Nah, akhirnya vaksin pun berkembang. Contohnya pada 1900-an dikenal ada 2 jenis vaksin virus untuk manusia, yaitu vaksin cacar dan vaksin anti rabies, dan 3 vaksin dari bakteri untuk mencegah tipoid, kolera, dan pes. Dengan surveillance yang baik dan program vaksinasi cacar yang baik, dunia dinyatakan bebas cacar pada tahun 1979 yang diumumkan pada tahun 1980 melalui resolusi WHO. Lalu dunia bebas cacar merupakan tonggak sejarah kemenangan gemilang umat manusia melawan penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat. Pada abad ke-20, beberapa jenis vaksin lain ditemukan seperti vaksin pertussis, yaitu batuk rejan. Pertussis disebabkan oleh Bordetella pertussis dengan gejala batuk yang khas seperti menggonggong. Nah, batuk ini disebut juga batuk rejan. Penyakit difteri disebabkan oleh strain toksigenik dari Corynebacterium diphtheriae dengan gejala khas pembentukan pseudomembrane di tenggorokan. Nah, penyakit ini fatal pada anak-anak yang tidak diimunisasi. Lalu ada juga vaksin tetanus untuk mencegah penyakit tetanus yang disebabkan oleh Clostridium tetani, penyakit yang jarang namun fatal karena menyerang sistem syaraf pusat yang dapat menimbulkan kejang-kejang. Lalu berikutnya ditemukan vaksin polio dan vaksin campak. Nah, campak disebabkan oleh virus yang menular dan menimbulkan gejala demam, erupsi kulit yang berupa bercak bulat pada kulit dan dapat menyebabkan kematian pada usia muda dan individu yang daya tahan tubuhnya lemah. Nah, selanjutnya apa aja ya jenis-jenis vaksin? Jenis-jenis vaksin dibagi menjadi 4, yaitu vaksin yang hidup, vaksin yang sudah mati, vaksin yang berisi subunit dari antigen, dan vaksin yang berisi toksit. Nah, vaksin yang hidup yaitu virus atau bakteri yang terkandung di dalam vaksin hidup tidak dibunuh, melainkan dilemahkan. Virus atau bakteri tersebut tidak akan menyebabkan penyakit, namun dapat berkembang biak sehingga merangsang tubuh untuk
reaksi terhadap sistem imun. Vaksin hidup ini dapat memberikan kekebalan yang lebih kuat dan perlindungan seumur hidup meski hanya diberikan 1 atau 2 kali. Meski demikian, vaksin ini tidak dapat diberikan pada orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita HIV and AIDS, atau orang yang menjalani kemoterapi. Sebelum diberikan, vaksin hidup perlu disimpan di dalam lemari pendingin khusus agar virus atau bakteri tetap hidup. Suhu yang tidak sesuai dapat memengaruhi kualitas vaksin sehingga imunitas yang terbentuk tidak optimal. Contoh dari vaksin ini yaitu vaksin polio oral, campak, rotavirus, dan demam kuning. Nah, lalu jenis yang kedua yaitu vaksin yang sudah dimatikan. Nah, vaksin yang sudah dimatikan ini adalah vaksin mati atau yang disebut juga vaksin tidak aktif. Nah, vaksin ini mengandung virus atau bakteri yang sudah dimatikan dengan suhu panas, radiasi, atau bahan kimia. Proses ini membentuk virus atau kuman tetap utuh, namun tidak dapat berkembang biak dan menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Oleh karena itu, kamu akan mendapatkan kekebalan terhadap penyakit ketika mendapat vaksin jenis ini tanpa ada resiko untuk terinfeksi kuman atau virus yang terkandung di dalam vaksin tersebut. Namun, vaksin mati cenderung menghasilkan respon kekebalan tubuh yang lebih lemah jika dibandingkan vaksin hidup. Hal ini membuat pemberian vaksin mati butuh diberikan secara berulang atau booster. Beberapa contoh dari vaksin yang sudah mati yaitu whole cell pertussis atau vaksin pertussis utuh, inactivated poliovirus atau IPF. Nah, yang berikutnya adalah vaksin yang berisi subunit dari antigen. Nama lainnya yaitu vaksin biosintetik. Jenis vaksin ini mengandung antigen yang diproduksi secara khusus sehingga menyerupai struktur virus atau bakteri. Vaksin biosintetik mampu memberikan kekebalan tubuh yang kuat terhadap virus atau bakteri tertentu dan dapat digunakan oleh penderita gangguan sistem kekebalan tubuh atau penyakit kronis. Contoh vaksin jenis ini adalah vaksin HIV dan vaksin mRNA agar dapat bekerja dengan efektif dan bisa bertahan lebih lama. Sejumlah vaksin mengandung bahan ini seperti thiomersal atau merkuri sebagai bahan pengawet vaksin, serum albumin, formalin, gelatin, dan antibiotik. Nah, contoh lainnya yaitu ada Azathioprine potassium atau AP, pneumococcal atau PVC7, PVC10, dan PVC13. Lalu ada hepatitis B. Lalu jenis terakhir yaitu vaksin yang berisi toksoid. Beberapa jenis bakteri dapat memproduksi racun yang bisa menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh. Vaksin toksoid berfungsi untuk menangkal efek racun dari bakteri tersebut. Vaksin ini terbuat dari racun bakteri yang diolah secara khusus agar tidak berbahaya bagi tubuh, namun mampu merangsang tubuh untuk membentuk kekebalan terhadap racun yang dihasilkan bakteri tersebut. Contoh jenis vaksin toksoid adalah toksoid tetanus dan difteri toksoid. Nah, kira-kira apa aja ya komponen-komponen yang ada dalam vaksin? Komponen-komponen yang ada dalam vaksin yaitu yang pertama adalah antigen. Antigen adalah komponen yang dihasilkan dari struktur organisme penyebab penyakit yang dikenal sebagai benda asing oleh sistem kekebalan tubuh manusia. Antigen ini dapat merangsang terbentuknya imunitas. Lalu ada zat penstabil. Stabilizer digunakan untuk menjamin stabilitas vaksin saat disimpan. Stabilitas sangat penting apabila disimpan dalam sistem rantai dingin yang tidak baik. Instabilitas dapat menyebabkan hilangnya antigenisitas dan menurun infeksitas vaksin yang hidup. Faktor yang memengaruhi stabilitas vaksin antara lain suhu dan pH. Vaksin bakterial tidak stabil diakibatkan oleh proses hidrolisis atau agregasi dari molekul karbohidrat dan protein. Bahan yang dipakai sebagai stabilizer antara lain magnesium klorida untuk OPV dan magnesium sulfat untuk vaksin campak. Lalu ada laktose, sorbitol, dan sorbitol gelatin. Lalu komponen selanjutnya ada adjuvan. Adjuvan ditambahkan dalam vaksin untuk merangsang pembentukan antibodi terhadap antigen dalam vaksin secara lebih efektif.
Secara kimia, ajuvan merupakan kelompok senyawa yang heterogen dengan hanya satu persamaan, yaitu kemampuan untuk merangsang respon kekebalan terhadap variasi yang besar tentang bagaimana mereka memengaruhi sistem kekebalan dan sejauh mana reaksi simpang yang timbul akibat hiperaktivasi sistem kekebalan. Nah, selanjutnya ada antibiotik. Antibiotik dalam jumlah yang sedikit dipakai dalam proses pembuatan vaksin dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kontaminasi bakteri pada kultural sel di mana virus sedang dikembangbiakan. Biasanya, kadar antibiotik yang terdeteksi dalam vaksin sangat rendah. Misalnya, pada vaksin MMR dan IPV, hanya ada 25 mikrogram neomycin untuk setiap dosis vaksin, kurang dari 0,00025 gram. Orang yang alergi terhadap neomycin harus dipantau secara ketat karena kemungkinan dapat timbul reaksi alergi, sehingga dapat ditangani dengan cepat apabila timbul alergi. Lalu bahan yang terakhir adalah bahan pengawet. Bahan pengawet ditambahkan pada vaksin dengan kemasan multidosis untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur. Ada beberapa jenis bahan pengawet seperti thiomersal, formaldehid, dan derivat renol. Thiomersal paling sering digunakan merupakan senyawa kimia yang berisi etil merkuri. Sudah digunakan sejak tahun 1930 dan tidak pernah dilaporkan efek samping pada dosis yang dipakai dalam program imunisasi, kecuali reaksi minor berupa kemerahan dan bengkak pada lokasi suntikan. Digunakan pada vaksin kemasan multidosis di banyak negara karena dapat mengurangi biaya dan tempat penyimpanan. Telah dilakukan pengamatan yang ketat terhadap thiomersal oleh karena mereka mengandung etil merkuri. Global Advisory Committee tentang keamanan vaksin secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap aspek keamanan vaksin yang mengandung thiomersal. Sejauh ini belum pernah dilaporkan adanya masalah toksisitas pemakaian thiomersal di dalam vaksin. Thiomersal dalam kadar yang terdeteksi tidak menimbulkan dampak pada perkembangan neurologis seorang bayi. Formaldehid dipakai untuk melakukan inaktivasi virus, contohnya IPV, dan untuk mendetoksifikasi toksin bakteri pada pembentukan vaksin difteri dan tetanus. Selama proses pembuatan vaksin dilakukan proses purifikasi untuk menghilangkan semua formaldehid dalam vaksin. Kadar formaldehid dalam vaksin adalah beberapa ruas kali lebih rendah dari kadar formaldehid yang dapat merugikan kesehatan manusia, bahkan pada bayi. Misalnya pada vaksin DPT, hepatitis B, dan HIB 5-in-1 mengandung kurang dari 0,02% formaldehid untuk tiap dosis, atau kurang dari 200 per juta. Nah, lalu selanjutnya proses pembuatan vaksin. Vaksin penyebab penyakit disiapkan untuk diekstraksi RNA-nya, lalu RNA virus yang telah diekstrak kemudian dikonversikan menjadi DNA. Urutan gen akan didapatkan dari sekuens, lalu DNA yang menyebabkan penyakit akan ditandai oleh penanda khusus. Lalu selanjutnya gen spesifik yang telah ditandai disisipkan ke plasmid yang mengandung DNA virus, dikembangbiakan di bakteri lalu dipurifikasi untuk mendapatkan plasmid dengan DNA yang diinginkan. Lalu yang terakhir, plasmid dengan DNA yang diinginkan kemudian disimpan dan digunakan sebagai vaksin. Lalu apa saja ya manfaat vaksin? Pertama, mencegah penyebaran penyakit. Pemberian vaksin juga dapat membantu mencegah penyebaran penyakit. Contohnya kasus kematian pada bayi dan anak-anak akibat wabah penyakit campak dan pertusitis atau batuk rejan yang dahulu pernah menggemparkan dunia. Hal ini terjadi karena pada saat itu belum ditemukan vaksin untuk kedua penyakit tersebut. Lalu yang kedua, melindungi dari resiko kematian dan cacat. Pemberian vaksin terbukti dapat menurunkan resiko seseorang terkena berbagai penyakit yang dapat mengakibatkan kematian maupun kecacatan. Misalnya, pemberian vaksin cacar pada anak-anak dapat membantu mencegah mereka terjangkit cacar di kemudian hari. Begitu pula dengan pemberian vaksin campak dan rubella yang dapat membantu menurunkan risiko penularan virus tersebut dari ibu hamil kepada janin dalam kandungan maupun kepada bayi yang baru lahir. Lalu, manfaat yang terakhir adalah menghemat waktu dan biaya. Pemberian vaksin merupakan salah satu investasi kesehatan yang paling murah karena terbukti dapat mencegah dan mengurangi angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat suatu penyakit. Pemberian vaksin dapat membantu seorang terhindar dari berbagai penyakit yang dapat menyebabkan sakit berkepanjangan, yang tak hanya merugikan dari segi finansial namun juga waktu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.